Perkenalkan, nama saya Nanda Fajriati Jawaspokuma. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isu kesehatan mental saat ini. Kesehatan secara umum menurut WHO yaitu suatu keadaan sehat ataupun secara fisik, mental, rohani, dan sosial. Bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Yang artinya seseorang dinilai sehat apabila terjadi keseimbangan yang baik antara kondisi fisik dan mentalnya. Adapun ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan mental secara umum, biasanya merasa sedih, mati rasa, merasa lelah dengan signifikan, sering merasa bingung, khawatir, dan merasa takut, memiliki pengalaman yang buruk, mengalami delusi dan halusinasi, merasa takut dan khawatir dengan keadaan, perubahan suasana hati yang drastis, cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya, tidak mampu mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan memiliki pola pikir untuk bunuh diri. Saat ini perkirakan jumlah penderitaan gangguan jiwa sekitar 450 juta jiwa termasuk skizofrenia. Secara global, kontributor terbesar beban penyakit dialis dan penyebab kematian saat ini adalah penyakit kardiovaskuler, yaitu sebesar 31,8%. Namun dilihat dari YLDS-nya, tahun hilang akibat kesakitan dan kecacatan, maka presentasi kontributor terbesar pada gangguan mental yaitu 14,4%. Kondisi untuk Asia Tenggara saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi global, di mana penyebab kematian terbesar adalah penyakit kardiovaskuler yaitu 31,5%. Jika dilihat dari YLDS-nya, kontributor lebih besar pada gangguan mental yaitu 13,5%. Ini kita semua tahu Indonesia bahkan seluruh negara sedang berjuang menghadapi penyakit COVID-19. Sebelum COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO pada tanggal 11 Maret 2020, karena sudah menyebar ke 114 negara dan ditetapkan sebagai status darurat nasional di Indonesia. Pada tahun 2018, WHO dan Kementerian Kesehatan memfokuskan diri untuk membahas masalah kesehatan mental remaja anak muda. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Pusat mengatakan bahwa kesehatan jiwa pada tahun ini sangat memiliki kepedulian besar terhadap remaja dengan rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Karena faktanya 16% kematian dari remaja berusia 10 sampai dengan 19 tahun. Penderita gangguan jiwa dimulai pada usia 14 tahun. Parahnya, sebagian besar kasus ini tidak terdeteksi sehingga tidak tertangani dengan baik. Karena itu, isu ini pun diangkat menjadi tema WMHD pada tahun 2018. Berdasarkan perjuangan mental yang dialami oleh banyak orang tahun ini adalah masalah yang diantisipasi oleh para profesional kesehatan mental yang akan muncul pada tahun 2021. Kini pandemi sudah memasuki tahun kedua dan beberapa masalah lain terkait kesehatan mental masih akan terus dihadapi. Organisasi Kesehatan Dunia juga membuat rencana tindakan kesehatan jiwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Rencana tindakan ini tidak hanya berpusat pada pengurangan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, tetapi juga meningkatkan kesehatan jiwa yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari potensinya, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas. Pentingnya perhatian pada upaya peningkatan kesehatan jiwa ini karena menurut WHO, tidak adanya gangguan jiwa tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang itu sehat jiwa. Demikian juga sebaliknya, ODGJ dapat mencapai kondisi sejahtera secara psikologis, hidup dengan memuaskan, bermakna, dan berkontributif di tengah-tengah keterbatasan hidup dengan gejala-gejala yang menyakitkan, menekankan, bahkan melelahkan bagi mereka. Tingginya prevalensi bunuh diri mendorong WHO pada tahun 2019 memfokuskan tema Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober pada upaya-upaya untuk peningkatan kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.